Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan yang penting lagi adalah semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menentukan ide pokok dari teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Yang kedua, menyebutkan alat-alat dan bahan-bahan dalam pembuatan gerabah. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga kita semua diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Di pelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari ide pokok, bukan? Nah, sekarang Pak Guru tanya, apa sih ide pokok itu? Ya betul, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok dikenal juga sebagai pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok atau juga pikiran pokok. Ide pokok bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Mari kita simak bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kayangan, Baragung Padamewa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bongkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang,
Sampang, dan Andaluang, Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura, Pak Guru akan memberikan beberapa paragraf yang nanti kalian tentukan ide pokoknya. Baiklah, inilah paragraf yang pertama. Apakah kalian sudah membacanya? Manakah ide pokok dari paragraf tersebut? Oke, baiklah. Ide pokok dari paragraf di atas adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Jadi ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, Pak Guru punya satu lagi paragraf nih. Simak baik-baik ya. Baik, kalian sudah membacanya? Apakah kalian bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut? Baiklah, jadi ide pokok dari paragraf tersebut adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Baiklah anak-anak, setelah kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, Pak Guru lanjutkan ya. Salah satu pulau yang masih membuat gerabah adalah Pulau Madura. Gerabah biasanya dipakai untuk alat-alat rumah tangga. Ada guci, ada lampu taman, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah membuat gerabah? Kalau pernah, kalian pasti tahu nama alat-alat berikut ini. Jadi, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut ini. Yang pertama adalah panombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang kedua ada panempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga adalah pangorek atau pengorek, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat adalah panyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima adalah pangelit, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah.
Yang keenam adalah pangajakan, yaitu sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh adalah pangabuan atau tempat abu. Yang kedelapan adalah panompal, yaitu alat menyisikan abu dari pembakaran. Yang kesembilan adalah werkower, yaitu galah berujung kawat lengkung. Yang ke-10 adalah pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan yang ke-11 adalah pungku atau pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain mengelet bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dengan diperhalus. Yang keenam adalah bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Yang kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaat tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah di ujung atau di akhir pembelajaran. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ide pokok dikenal juga dengan istilah pokok pikiran yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Pulau Madura terkenal sebagai penghasil gerabah. Gerabah atau tembikar adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah digunakan masyarakat untuk peralatan rumah tangga, guci, dan lain-lain. Baiklah anak-anakku, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.